Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merapi Flasher pastinya. Oke, di depan saya ada multimeter digital yang sering sekali saya pakai ya, namun dalam keadaan redup. Jadi di sini saya tidak akan berikan tutorial untuk perbaikan handphone, namun saya akan mencoba untuk mengupgrade baterai dari multimeter menggunakan baterai 3,7 volt bekas dari Samsung S5360 itu. Samsung Young ya, mungkin Samsung lama ini pokoknya. Jadi baterainya kita ambil saja untuk menggantikan baterai dari multimeter digital ini ya. Ada 4 volt. Kita menggunakan modul charger TP4056. Ini modul charger bisa teman-teman dapati di marketplace banyak. Kita gunakan modul charger, kabel beserta obeng ya atau tray pastinya untuk membongkar multimeter digitalnya. Jadi di sini saya seringnya 2 minggu sekali itu ganti baterai ini ya, double AA ya, dual baterai itu double AA dengan tegangan 1,5 volt. Ini seri AA. Jadi kalau digabungkan ya menjadi 3 volt ya ini. Tapi asumsi saya nih kalau 2 baterai penuh sempat saya cek itu sampai 3,4 volt. Jadi kita akan singkirkan double AA itu. Baterai dari multimeter digital ini kita gantikan menggunakan baterai bekas dari Samsung S5360 atau Samsung Young. Mungkin teman-teman bisa gantikan dengan merek baterai yang lain ya. Bisa pakai baterai Nokia atau yang lain. Pastinya kita bongkar dulu untuk dudukan baterai double AA ini. Kita akan gantikan menggunakan elemen baterai yang bisa teman-teman gantikan. Bisa menggunakan bekas baterai Nokia, bisa menggunakan baterai bekas apapun. Yang pasti voltasenya tidak lebih dari 4,2 volt ya. Jadi kita akan bongkar dulu nih dudukan baterai double AA nya. Kita akan gantikan elemen. Saya menggunakan solder attractor untuk mencopot ya, mencopot timah itu. Oke, sudah kita singkirkan. Sekarang kita akan coba untuk memasangkan ini baterai dari S5360. Baterai bekas ini kita akan coba pasang, namun ternyata terlalu tebal ya. Jangan lupa nih kutub-kutubnya. Untuk positifnya itu di kiri, negatifnya di kanan. Ini baterainya positifnya di kanan, negatifnya di kiri. Jadi jangan sampai tertukar. Saya akan copot dulu ini lapisannya karena kemungkinan terlalu tebal ya. Kita akan coba bongkar dulu dalaman dari baterainya. Saya akan di pinggir jalan ya. Saya akan mencoba menggunakan elemennya saja. Mungkin ini karena terdapat banyak ganjalan ya. Biar tidak terlalu tebal kita copot saja. Kita cek dulu untuk baterainya apakah ada voltase tersimpan. Dan kali ini kita akan coba untuk memasangkan setelahnya. Oke, dengan multimeter analog di skala DC ya, kali 10. Karena seharusnya ini ada 3,7 sampai 4 volt tadi. Kita cek pakai multimeter digital ada 4 volt. Dengan multimeter analog juga seperti itu, ada 4 volt. Namun hati-hati, ini elemen di luar ini sudah kita lepaskan bajunya tadi ya. Itu ternyata kutub positif. Jadi di sini itu kutub positif semuanya. Jadi sebelum kita gunakan kita harus menutup kembali atau dipakai baju lagi ya atau isolator agar nanti positif dari ini semuanya bisa tidak short ya. Agar untuk mengamankan kutub positif atau elemen ini tidak terhubung ke ground. Jadi kita kasih baju, kasih isolator biar tidak short atau grounding. Karena kutub positif di baterai itu sama dengan kutub positif di elemen luarnya. Jadi untuk 4 volt ini sama dengan kutub positif di bagian luar elemen itu sendiri. Kita harus menutupi pakai isolasi ya, yang pasti isolator biar tidak short.
Saya akan coba untuk mempresisikan dulu untuk tempatnya. Ini masuk ya, berarti bisa kita gunakan. Kita akan coba tutup apakah akan masuk. Mantap, ini bisa kita tutup ulang. Jadi kalau kita sudah pas, nanti bisa kita tutup kembali. Jangan sampai nanti kalau teman-teman punya elemen terlalu tebal atau malah terlalu tinggi, itu juga tidak bisa masuk ke tempat multimeternya ya. Kita lebih efisien kalau pakai baterai bekas seperti ini. Kita tutupi kembali pakai isolasi atau isolator, terserah teman-teman, agar ini kutub positif dari elemen luar itu tidak terhubung ke ground atau konslet ya. Jadi kita tutupi lagi, kita pakaikan baju lagi agar aman. Oke, sudah tampan, ini sudah memakai baju lagi. Kita coba kasih kabel ya. Untuk kutub positif di baterainya kita sambungkan kabel. Begitu juga dengan kutub negatif di baterainya juga kita sambungkan kabel. Setelah tersambung kabel, kita akan masuk ke bagian modul charger. Jadi setelah ini kita hubungkan pakai kabel kutub positif dan kutub negatifnya, lalu kita sambungkan ke modul TP4056 ya, tadi modul charger. Kita cek lagi 4 volt ya. Tadi sudah kita dapati 4 volt. Oke, siap kita sambungkan kabel. Sudah bisa kita dapati 4 volt. Sudah kita lukai juga untuk kutub-kutubnya. Untuk tempat presisi juga sudah kita siapkan, tidak mengganggu komponen yang lain, berarti aman ya. Ini kabelnya bisa kita sambung sekarang untuk kutub positif dan kutub negatif, serta masuk ke papan PCB-nya. Pastinya seperti itu. Jadi kita membutuhkan 4 kabel ya, masuk ke kutub positif baterai, terus ke modul charger TP4056, lalu menuju ke papan PCB dari multimeter digital itu sendiri. Seperti ini, sudah kita hubungkan kabel negatif dan kabel positif. Sudah kita kasih ke kutub positif dan negatif baterainya ya kabelnya. Tinggal kita pasang ini untuk kutub positifnya. Jangan sampai lupa, kutub positif kita kasih ke TP4056, ini output untuk positif juga masuk ke baterainya. Kita sambungkan 2 kabel ini, yang satu menuju charger dan yang satu lagi menuju ke papan PCB dari multimeter itu sendiri. Tidak lupa untuk negatif juga seperti itu, jangan sampai tertukar. Lebih baiknya mungkin dibedakan ya warnanya ya. Untuk kabel positif itu merah biasanya, kabel negatif itu hitam. Namun karena ini seadanya kabel hitam ya nggak masalah, yang penting tidak tertukar. Untuk modul chargernya sudah saya lukai ini, bagian baterai positif dan baterai negatifnya. Tinggal kita hubungkan ke kutub positif baterai dan kutub negatif baterai. Hati-hati, ini kabel yang akan menuju ke papan PCB dari multimeter digital itu sendiri. Kita hubungkan semuanya dulu. Oke, sudah selesai untuk penghubungannya ya. Tadi berarti skemanya seperti itu. Positif baterai masuk ke positif dari modul charger, negatif baterai juga masuk ke negatif baterai modul charger. Jangan sampai lupa ini kutub positif dari PCB-nya ini ada tempatnya ya. Jangan sampai tertukar. Di multimeter digital ini untuk kutub positifnya berada di kiri, sedangkan untuk kutub negatifnya berada di kanan ya. Tinggal kita sambungkan seperti ini. Seharusnya multimeter digitalnya sudah bisa hidup normal kembali. Kita tinggal hubungkan.
Oke, mantap. Ini sudah terang ya sekarang, tidak seperti tadi, sudah terang. Tinggal kita presisikan dan kita rajinkan ya. Tinggal kita presisikan. Setelah ini kita presisikan, kabel kita rajinkan agar tidak terlalu semrawut ya pastinya. Dan akan saya kasih apa itu? Kabel ya untuk nanti proses pengisian. Karena saya sendiri tidak punya kabel mini USB. Jadi kalau bisa dibedakan untuk input 5 volt. Saya menggunakan kabel kuning ini untuk membedakan input dari 5 volt USB ya. Kalau bisa teman-teman tinggal charger saja pakai kabel mini karena ini modul charger yang lama. Untuk modul charger yang baru itu sudah menggunakan pengisian soket micro USB, sedangkan ini pakai mini USB. Jadi ini modul charger lama. Tinggal kita masukkan, ini saya matikan dulu. Kita masukkan inputnya ini kabel kuning ke input VUSB plus dan kabel hitam untuk input VUSB minus ya. Nanti kita hubungkan ke power supply untuk pengisian di voltase 5,2 volt. Kita coba hubungkan. Oke, sudah aman, tinggal kita kasih isolasi ini ya, double tape biar tidak lari-lari ini modulnya. Tinggal kita pasang seperti itu, kita tutup kembali dan bisa kita rangkai ulang ya. Jadi nanti kalau teman-teman punya modul TP4 4056 yang mini ya, bisa kita gunakan kabel mini USB untuk pengecasan. Untuk yang terbaru pakai micro USB bisa gunakan pakai kabel micro USB. Tapi karena di sini saya tidak punya kabel mini USB ya, tinggal kita masukkan ke power supply dengan voltase 5,2 volt atau arus pengisian normal. Seperti itu. Ini kabelnya ya, tidak support. Yang micro dan yang mini itu beda. Yang mini modul charger lama dan yang sekarang itu sudah ada modul charger yang terbaru pakai micro USB. Kita gunakan power supply saja di tegangan 5,2 volt. Kita kupas dulu untuk kabel plus dan kabel minusnya. Setelah ini kita charger untuk baterai yang sudah kita gantikan. Jadi tanpa kabel double AA ya, kita gantikan dengan kita gantikan dengan baterai bekas dari Samsung Yong, Samsung S5360. Oke, sudah terhubung dengan baik di tegangan 5,2 volt power supply dan kuat arus beranjak turun ya, dari 0,4 beranjak turun hingga ke 0,3 hingga baterainya terisi penuh. Di sini lampu LED-nya masih berwarna merah. Nanti kalau sudah penuh dia akan berwarna hijau. A few moments later. Kuat arus dari 0,4 menuju 0,3 dan sekarang 0,18. Ini menunjukkan proses pengisian benar. A few moments later. Oke, ampere sudah turun ya, ampere sudah turun, sudah berwarna hijau. Berarti ini udah penuh. Kita akan coba cek ya baterainya berapa. Coba dulu. DC kali 10. Kita akan coba tengok berapa baterai yang tersimpan. Sudah ada 4 volt ya, 4 volt. Oke, berarti ini otomatis nanti dia akan mati sendiri kalau dicas sudah terisi penuh. Kita coba sambungkan lagi untuk chargernya, apakah dia mau mengisi lagi. Ya, ada ini 0,14 turun
Nanti dia akan berubah menjadi hijau kalau memang baterai sudah penuh terisi. Kita tunggu. Ya, ini turun berarti menandakan bahwa baterai sudah tidak mau diisi lagi ya, sudah penuh dan otomatis sudah bisa kita pakai. Saya akan copot saja karena ini kemungkinan mengganggu. Jadi kita nanti tinggal kasih tenol aja biar memudahkan untuk pengisian. Bila mana teman-teman dapati kabel mini USB bisa pakai kabel mini. Tapi saya sendiri malah tidak punya kabel mini ya. Jadi saya akan mencoba untuk charger pakai 5,2 volt menggunakan USB power supply. Ini tinggal seperti ini bila nanti ingin mengecas. Simple, nggak perlu ribet-ribet. Cukup seperti ini saja. Jadi untuk ini nggak dipakai ya berarti ya. Tinggal seperti ini kita tutup, udah nggak ada masalah. Otomatis nanti kalau kita mau charger tinggal buka dan hubungkan ke 5 volt USB seperti itu, akan kancing. Coba kita gunakan. Sudah terang ya, tentunya bukan seperti tadi sampai nggak kebaca. Sip, mantap. Kita cek untuk baterai dari double AA ya. Ini baterai type AA. Untuk voltasenya itu 1,4. Ini asumsi saya untuk baterai penuh itu paling enggak bisa menampung 1,7 volt. Jadi kalau 1,7 tambah 1,7 ada 3,4 volt. Sedangkan tadi kita cek untuk baterainya kalau posisi sudah terisi penuh itu 4 volt sampai 4,2 volt. Jadi toleransinya 0,6 hingga 0,8. Tidak ada masalah. Untuk kesehatan multimeter pun tidak berpengaruh ya. Kita akan coba cek untuk buzzer. Tentunya semakin kencang dan ini tidak apa ya istilahnya ya, mengedip ya. Tadi kalau pakai baterai itu mengedip, ini enggak. Seperti itu. Mantap. Dengan menggunakan baterai bekas dan modul dari charger TP4056 kita sudah bisa membuat multimeter ini tahan lama. Tentunya tidak usah pakai kabel baterai double AA lagi ya. Dengan modifikasi sedikit dan multimeter pun sudah bisa digunakan kembali tanpa merusak, tentunya seperti itu. Oke, semoga tutorial kali ini bermanfaat. Akhir kata dari kami Merapi Flasher. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.